Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Artinya orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sederhana, Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran. Soal perintah, laksanakan perintahku, kata Allah, sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu, Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat. Tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa, Ustaz. Kenapa? Saya sakit, Ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji, Ustaz, tapi tidak mampu. Itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kau tidak haji. Disesuaikan kemampuan. Tapi kalau perintah, hukumnya sifatnya mutlak. Larangan. Kalau larangan, sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz. Ada bisulku. Baring. Tidak bisa baring, Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal matanya, Pak, yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu, Ustaz. Sholat pakai dalam hati. Mulai takbir sampai salam, baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang. Bungkus, bawa dikubur. Ayo. Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam, tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi, Ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi, Ustaz. Allah kasih keringanan. Tidak usah kau mandi, cukup cuci alena beliau. Cuci itu sudah tayamum. Boleh. Diberikan kelonggaran. Tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina, Ustaz. Kalau saya tidak berzina, Ustaz, pingsan saya. Anda boleh, bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk, Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada. Larangan tidak boleh tawar-tawar. Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu, Pak. Sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal. Padahal itu sunnah.
Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook. Ini Ustadz As'ad cerita-cerita sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal ini Pak Ustadz. Terus kayak kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya kakinya tidak di atas mata kaki, celananya, jangan hina. Sama-sama. Kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita. Jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, nah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh Pak. Kurang apa Abu Lahab waktu itu? Abu Jahal waktu itu Pak, tokoh masyarakat di Mekah. Semua orang kenal Abu Jahal, semua orang segan sama Abu Jahal. Tapi angkuh, bongah, sombong, dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin, gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ini, mana buktinya Allah menghinakan itu? Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai detik ini, tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, hina Pak. Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab Pak. Padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh hebat, punya pengaruh luar biasa. Tapi kalau kau hina Allah, kau hina Rasulnya, tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhirat. Apa kelebihannya Abu Jahal? Waktu itu, Bilal. Waktu itu, budak. Beda budak dengan pembantu Pak. Ini banyak kekeliruan kita. Menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya. Pembantu dilindungi. Pembantu punya hak kepada tuannya. Pembantu digaji tiap bulan. Dia bisa berhenti. Berhenti ya. Kenapa? Cerewet betul istrinya. Curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak nirit saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus. Mau tidur suaminya saya yang ngurus. Mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya. Berhenti saya kerja. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya. Budak hak milik. Namanya hak milik. Sama saya punya handphone. Itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang. Terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal, budak hamba sahaya. Sumayyah, budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa, Bilal, la ilaha illallah, hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan, saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan, uang saya tidak butuhkan, popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba sampai detik ini
Allah muliakan Bilal, padahal fisiknya adalah budak, badannya adalah budak, tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan Bilal. Hebat. Sumayyah, budak, dibujuk oleh Abu Jahal, dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Oi Sumayyah, sudahlah, kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad. Saya merdekakan kamu." Tapi apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya, dipendam dalam tanah sampai di leher, dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi, disiksa suaminya di depan matanya, disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal dia ambil itu pedang, lalu dipanasi sampai merah, ditancapkan di depan matanya anaknya, dikasih itu besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumayyah berkata, "Nak, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah." La ilaha illallah. Mati kalinya Abu Jahal hadapi Sumayyah. Dijanji jabatan, tidak mempan. Dikasih duit, tidak mempan. Dikasih kemerdekaan, tidak mempan. Sumayyah tetap mengatakan, Muhammad Rasulullah. Akhirnya, apa kata Abu Jahal? Sumayyah, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti jatuh cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad. Marah Sumayyah, dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. Wah! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Masya Allah. Jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu, dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah. Wafat dengan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangka yang kedua, aqimis salah wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin solat. Saya yakin. Tapi entahlah 20 tahun yang lalu. Kan banyak orang Pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya Pak. Nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru tapi masih bagus lah. Masih ada usia-usia, masih mau menghadap kepada Allah. Masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang, menurut surah Al-Baqarah, ayat-ayat pertama, ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5? Ayo angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ayo. Jawab yang tadi surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 5 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalika hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Sadaqallahul azim. Dia, Masya Allah, beda itu uang ustadz dengan uang Kapolres. Beda rasanya bos, ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bertakwa itulah orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa, apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi, ciri-cirinya orang mereka kemenangan, mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang? Orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik. Di dunia kau lepas dari hinaan maupun pidana, di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya, insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan? Allahu Akbar. Jadi kalau orang baik sholatnya itu Pak, tidak pernah cemas soal dunia, tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dimutasi, dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran sholat. Mana sah sholatnya orang yang tidak wudhu? Syarat sahnya sholat, satu diantaranya bersih dari najis dan hadas. Artinya orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya tidak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba, saya tanya lagi adik-adik, sah tidak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Tidak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu. Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, idealnya dia punya rasa malu. Malu dong kalau sudah haji tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong kalau kita sudah mengaku diri umat Islam tapi anak gadis kita dibonceng bukan muhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus. Tidak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya, mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwamu, tinggikan persaudaraan. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan. Mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Mau orang Sunda, mau orang Bugis, orang Padang, semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika, sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan, orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya, takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Hah? Nah, kalau orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh datang orang Bugis, kampung saya.
Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala malopo. Datang orang Kutai, takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba itu. Makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu, ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah. Dia tidak perhatikan apa ormasnya. Yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak. Saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat, tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada orang tidak sholat, dia meninggal, jangan kau sholati. Coba kalau ini diterapkan Pak. Pengurus Masjid Raya Al-Ittihad Tebet. Dia lihat-lihat siapa jamaah yang tidak pernah sholat. Meninggal, jangan sholati. Ya, kalau Imam Ahmad boleh sholati, tapi bukan imam masjid yang sholati imamnya. Tapi siapa saja yang lewat panggil, kok imam ini sholat ini. Ada orang takut betul sama manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam, itu untuk dunia, ya kan? Bapak kerja itu kan untuk supaya Ustadz supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah, kendaraan, TV, handphone, itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Mustahil. Misal, saya mau pergi Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, Balikpapan ada sahabat saya, wakil wali kota di sana, Pak Rahmat Masud. Pak Rahmat, saya ada di Balikpapan. Kenapa Ustaz? Saya mau pergi ceramah ini keliling-keliling cari keluarga, tapi tidak ada, saya punya mobil. Tenang Ustaz, mobil tidak ada masalah. Tunggu, saya lagi di Jakarta Ustaz, tapi tenang. Saya telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustaz Dasat di bandara. Siap, perintah. Kau bawakan mobil, jangan lupa isi bensin full, bawa juga pembeli pulsa. Datang ajudan. Siap Ustaz, perintah. Ini ada kunci mobil. Silakan Pak Ustaz pakai selama di Balikpapan, lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada anak dari Tebet, tidak pernah ketemu Pak Rahmat, tidak kenalan, tidak pernah dilihat mukanya. Dia telepon, "Tabe Pak Wawali, saya ada di Balikpapan, tolong pinjam mobilnya." Siapa ditelepon Pak Rahmat? Siapa? Kapolres. Tukang tipu itu, tukang tipu. Tangkap, tidak pernah ketemu kok tiba-tiba. Nah begitu juga, tidak pernah sholat. Sholatnya hanya hari Jumat. Paling telat datang, paling cepat pulang. Selama khutbah dia tidur. Lalu dia sakit. Ya Allah, saya sudah capek sakit ya Allah. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Capek sudah saya sakit ya Allah. Allah perintahkan malaikat, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Itu. Jadi dunia ini kecil bos. Kecil buat Allah. Allah cuma minta dekati saya. Dan dekatinya Allah, cukup engkau sempurnakan sholatmu. Bapak mau ketemu gubernur, mau ketemu presiden, tidak gampang. Protokolernya, ketemu dengan ajudan, ngatur jadwal, sudah tiba waktunya, belum tentu bisa ketemu. Tiba-tiba urusan mendadak, pergi kepala daerah. Coba, ngantri Pak, datang, sudah Bapak coba, punya kebutuhan. Ada keperluan dengan pejabat, cerita sama ajudan dulu. Pak, saya dulu tim sukses Pak, saya banyak bantu Bapak ini. Alhamdulillah RT saya menang Pak di TPS. Bapak boleh enggak saya ketemu wali kota? Oh boleh Pak, ada keperluan apa ini? Oh begini, saya enggak bisa jelaskan sama Pak Wali, silahkan Bapak buat proposal. Datang lagi minggu depan Pak ya? Oke, jadi proposal. Datang minggu depan, dia bilang Pak ajudan, baik Pak, saya akan serahkan dulu ke stafnya Bapak. Bapak datang minggu depan.
Datang lagi minggu depan. Apa kata ajudan? Baru dibaca sama staf ahli, Pak. Silakan datang minggu depan, Pak. Datang lagi minggu depan. Kata, saya dapat informasi staf ahli baru mau dibaca sama Pak Wali Kota atau Pak Gubernur. Bapak datang lagi minggu depannya. Datang lagi minggu depan. Sudah 4 minggu itu. Datang lagi. Kata Pak Wali, baru dibaca, Pak. Akan dibentuk tim untuk mempelajari proposalnya Bapak. Silakan Bapak datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan. Kata, ya Pak Wali sudah baca, Pak. Insya Allah beliau mau ketemu sama Bapak, tapi mungkin 3 minggu yang akan datang. Sudah tambah banyak waktu habis. Datang 3 minggu yang akan datang. Janjian jam 8, jam 3 sore baru bisa ditemui. Kenapa? Ngantri penemu, Pak. Begitu tiba jamnya kita ketemu, basa-basi sedikit. Pak Wali akhirnya berkata, oh ini saya sudah baca, Pak, proposalnya. Mohon maaf, Pak. Tidak ada alokasi dana untuk ini, Pak. Kalau saya bantu Bapak, saya ditangkap KPK. Hancur habis waktu 2 bulan, sia-sia tidak ada guna. Susahnya ketemu dengan pejabat. Allah, Bapak mau ketemu tengah malam pun boleh. Bangun sholat tahajud. Baru bangun tidak bisa tidur malah, Ustaz. Allah panggil kita dalam subuh. Yuk lapor masalahmu dalam sujud subuh. Tengah hari habis kita dagang, tidak laku-laku dagang. Lapor kalian di tengah hari. Allah nunggu kau sholat duhur. Sore pun masih sepi dagangan. Ayo lapor dalam sholat asarmu. Selesai kita dagang, pulang ke rumah maghrib, lapor. Mau tidur pun silahkan lapor sebelum dalam isya. 24 jam Allah boleh ditemui. Itulah sholat 5 waktu. Jadi kalau adik-adik sekalian mau sukses, tidak usah cari muka sama manusia. Capek cari muka sama manusia. Siap. Biar salah siap juga. Capek sama manusia, Pak. Tapi ketemu dengan Allah, nikmat. Pun kalau ada yang kau minta, belum dikabulkan Allah, ada beberapa hal. Satu diantaranya, bisa jadi sholatmu main-main. Allahu Akbar, tidak ikhlas, Pak. Takbirnya aja saya kayak orang tidak makan. Allah. Balik ya. Iya. Rakaat kedua dia cari duitnya. Tadi 100.000. Beli pulsa 50.000. Bensin 20.000. Mana yang 30 ya? Allahu Akbar, belum dia dapat. Sami Allah, belum dia dapat pula. Di rakaat ketiga baru dia ingat, oh di bawah sadel. Lepas itu belum juga dia baca lagi semua bacaan yang ada di rumahnya. Kalender dia baca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Sambil sholat itu. Nah itu koreksi. Sudah bagus sholat saya, Ustaz, selesai sunnah. Kok yang dikasih tidak dikabulkan Allah? Percayalah apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Ya Allah, berikan saya, mudah-mudahan saya bisa terpilih anggota DPR. Tidak terpilih, yakin bukan di situ yang terbaik. Allah memberikan bukan yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Tamat SMA, Pak. 3 kali saya daftar fakultas kedokteran. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Ibu bapak saya doakan. Di sekolah saya termasuk orang juara. Begitu keluar pengumuman, tidak ada nama saya. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Teman saya lulus, padahal tidak pernah dia kalah nilai saya. Saya rasanya tidak adil ini Tuhan. Saya cuma mau jadi dokter. Supaya saya bisa pakai ilmu saya untuk dakwah ngajak orang untuk jadi orang baik ketika kita sambil ngobatin, kita nasihati. Ternyata tidak lulus. Saya tahu hikmahnya, Pak. Saya karena lulus di sospol, sosial politik, ilmu komunikasi. Saya pulang kuliah waktu itu terjadi tabrakan di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Terjadi tabrakan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah, Pak. Sampai detik ini. Seolah-olah Allah ingin berkata, Dasaat, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah, cilaka. Masya Allah, teman saya yang lulus dulu, yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Ramadan lalu, 2 Ramadan yang lalu.
Saya telepon, dok, kau pulang lebaran? Tidak. Kenapa? Rugimu cari duit jauh-jauh kau ndak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Saya syukur, alhamdulillah. Untung saya jadi Ustaz. Saya tidak pernah pikir soal tiket, Pak. Kenapa? Panitia yang ngurus. Tidak pernah pusing saya soal tiket. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Ternyata Allah tidak ngasih apa yang saya mau, tapi Allah kasih saya apa yang lebih baik. Sekarang saya tidak jadi dokter fisik, tapi saya dokter psikis orang-orang yang mulai sakit jiwa. Stres, suamiku selingkuh, Ustaz, gimana caranya? Sabar. Sakit hati, Ustaz. Ya memang sakit hati. Nah, coba orang macam-macam keluhan orang, Pak. 2 hari yang lalu, na'udzubillah min zalik, anak remaja, Pak, curhat, anak SMA. Apa curhatnya? Dia perkosa binatangnya, Pak. Apa binatang peliharaanmu? Kambing. Saya bilang, hati-hati, jangan kau ulang-ulang, nanti melahirkan mirip mukamu itu. Saya bilang, kenapa bisa kau bersetubuh dengan binatang? Ternyata terlalu nonton film-film cabul di HP-nya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesimpulan lagi yang kedua tadi, pelihara sholat. Sholatmu perbaiki. Insya Allah kalau